jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dan selamat datang di JKI Blessing Family Center Online Service. Kami mengundang kepada jemaat yang rindu di dalam pelayanan dan melayani bersama kami. Kami membuka beberapa pelayanan, di antaranya ada Praise and Worship, di mana kami membutuhkan worship leader dan pemain musik. Kami membutuhkan Creative Service Management, kami membutuhkan orang yang dapat membuat acara dan mengatur adanya sebuah acara. Yang ketiga, kami membutuhkan multimedia yang di dalamnya orang tersebut dapat mengaplikasikan Photoshop, Adobe Premiere, dan sound system. Yang keempat adalah kami membutuhkan pelayanan di bidang art yang di dalamnya mencakup dekorasi, hairdo, dan make up. Bagi jemaat yang berminat untuk melayani bersama kami, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kepada jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, untuk sementara bisa transfer melalui rekening BCA di nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Blessing Family Center. Untuk perpuluhan bisa di rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Pada minggu ketiga, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu untuk menyediakan biskuit atau roti sebagai pengganti hosti atau sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Ibadah online akan segera dimulai. Mari kita mempersiapkan diri dan hati. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh sama-sama kembali berkumpul di hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh sama-sama kembali berkumpul untuk beribadah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap membimbing kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku.
tak henti setiap nafasku menyembahmu selalu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segala hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, bukan kehendakmu, namun kehendakmu. Hidupku bagimu Tuhan, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Segala puji, segala hormat bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakan-Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah layakkan kami Bapa masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami siapkan hati kami Bapa, agar kami dapat menerima Tuhan firman yang Kau sampaikan Tuhan. Lembutkanlah hati kami Bapa, agar firman yang Kau sampaikan Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam diri kami Bapa. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak-anak-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah hari ini. Firman Tuhan hari ini berjudul Apa yang Dikenan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dikenan Tuhan ini sungguh akan mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab itu mari kita kejar apa yang dikenan Tuhan daripada mengejar apa yang dikenan oleh manusia. Yang pertama adalah apa yang dikenan Tuhan? Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Suratan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab
Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada sumber berkat-Nya, bukan kepada berkat-Nya. Kita fokuskan hidup kita dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang beriman itu orang yang dikenan oleh Allah. Sebab tidak mungkin orang berkenan kepada Allah jika tanpa iman. Siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, upah ini berkat. Berkat itu bukan hanya harta, bukan hanya uang. Banyak berkat. Kesehatan itu juga berkat. Perlindungan itu juga berkat. Kekuatan itu juga berkat. Sukacita, damai sejahtera, segala yang Tuhan berikan itu adalah berkat Tuhan. Seperti seorang prajurit yang sedang bertugas, tidak memusingkan perkara-perkara atau soal-soal penghidupannya. Itu ada dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi saudara-saudara, apa yang dikenan Tuhan? Yang pertama adalah miliki iman bahwa Allah itu ada dan Allah itu memberikan upah kepada siapa yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saudara, jangan melakukan kehendak manusia, akan sia-sia. Tetapi melakukan kehendak Tuhan, itu mendapatkan berkat yang luar biasa. Daud itu dipilih menggantikan Saul, karena Saul, raja Israel yang pertama, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menggantikan dengan Daud, seorang yang dikenan oleh Tuhan karena melakukan kehendak Tuhan. Itu ada dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Saudara, yang kedua, siapa yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang dikenan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah beribadah dengan segenap hati. Saudara-saudara, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus datang dengan segenap hati kita. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan dengan rasa hormat dan takut. Itu ada dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, dengan hormat dan takut, seperti kalau kita menghadap kepada pejabat yang tinggi, kepada Bapak Presiden, Gubernur, kita tentu tidak sembarangan berpakaian, tidak sembarangan berbicara. Kita harus ikuti protokol, tata cara
yang ketat itu supaya kita berkenan di hadapan pejabat itu, di hadapan sang presiden itu. Demikian juga kalau kita datang kepada Tuhan, kita jangan datang dengan sembarangan. Persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita menurut cara yang berkenan kepadanya, itu dengan hormat, dengan takut kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak berkenan bila ibadah kita hanya dilakukan di luarnya saja baik, tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu ada dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Matius pasal 15 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara, percuma kita beribadah kepada Tuhan kalau kita hanya dengan bibir saja ini memuliakan namanya, hati kita jauh dari Tuhan. Ajarannya hanya ibadah ajaran manusia, hanya mengikuti protokol manusia, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang berkenan disertai dengan hormat dan takut kepada Dia. Ibadah yang disertai dengan rasa takut, hormat kepada Tuhan, itulah yang dikenan oleh Tuhan. Kemudian saudara, yang berikutnya adalah punya hati yang berbelas kasihan. Saudara-saudara, hati yang berbelas kasihan ini seperti hati Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan punya hati yang berbelas kasihan. Ketika bertemu dengan seorang pemuda di kota Nain yang mati, pemuda ini, anak muda ini adalah anak tunggal ibunya yang sudah janda. Anak laki-laki satu-satunya. Ketika diusung untuk dikuburkan, bertemu dengan Tuhan Yesus di pintu gerbang kota Nain. Lalu Tuhan dengan penuh belas kasihan, Dia menghampiri usungan itu, dijamahnya pemuda itu, dan dibangkitkannya. Itulah hati Tuhan. Ketika dalam perumpamaan anak sulung dan anak bungsu yang terhilang itu menghabiskan harta warisan yang diperoleh dari ayahnya dengan berfoya-foya ke negeri yang jauh. Kemudian anak bungsu ini menjadi sadar, di rumah Bapakku hamba-hambanya tidak kekurangan makanan. Di situ aku, di sini aku tidak ada makanan. Melarat semua sudah tidak ada. Aku mau kembali ke rumah Bapakku. Biar aku jadi hambanya saja. Tidak layak aku jadi anaknya. Dia sadar, dia kembali. Dan ketika ayahnya itu melihat dari jauh, sudah merindukan ayahnya yang penuh dengan belas kasihan. Dipulihkannya keadaannya, tetap diangkat menjadi anak. Cepat, berikan sepatu, berikan jubah, berikan cincin, sembelih, kita berpesta. Sebab anakku yang dulu mati sekarang hidup. Itulah hati Bapa, itulah hati Tuhan. Dia menerima siapapun yang sudah jauh dari Dia, yang sudah berdosa sekalipun, yang sudah meninggalkan Dia. Kalau mau sadar dan ikut kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang berbelas kasihan adalah hati yang suka menolong, hati yang suka memberi, hati yang suka berbuat kebaikan, hati yang mengampuni atau memaafkan, hati yang senantiasa penuh dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kita
sudah dikasih dan diselamatkan oleh Tuhan, kita juga patut memberikan belas kasihan itu kepada orang lain. Di dalam Galatia pasal 6, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Galatia pasal 6, ayat 9 dan yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi berbuat baik itu adalah sebuah taburan, sebuah investasi yang tidak hilang begitu saja. Kita akan menuai hasilnya. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi saudara, berbuat baik kepada semua orang. Kita lakukan dengan segenap hati kita. Itu yang dikenan oleh Tuhan. Dia orang jahat, mari kita kalahkan dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan kejahatan. Kita ampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni hidup kita. Saudara-saudara, jangan jemu-jemu. Kemudian selama masih ada kesempatan, berarti saudara, satu saat kita tidak punya kesempatan lagi untuk melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan jangan lupa, janganlah kamu lupa berbuat baik. Itu ada dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, berbuat baik mungkin sering lupa ya. Firman Tuhan mengatakan, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi berbuat baik itu korban, memberi itu korban. Jangan mengharapkan untuk segera dibalas oleh orang yang kita tolong. Sebab Tuhanlah nanti yang membalas. Setiap taburan itu akan kita tuai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, punyailah hati yang berbelas kasihan seperti Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu tidak hilang begitu saja. Tetapi tiba saatnya kita akan menuainya, karena yang membalas itu adalah Tuhan sendiri. Yang berikutnya saudara, apa yang dikenan oleh Tuhan adalah berbakti kepada keluarga, berbakti kepada orang tua, kakek nenek kita, membalas budi kepada mereka. Saudara-saudara, siapa lagi yang akan membalas budi mereka? Orang tua kita, kakek nenek kita, opa oma kita, ya anak-anaknya dan cucu-cucunya. Ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang keempat. 1 Timotius pasal 5 ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi berbakti itu harus belajar, membalas budi itu harus belajar. Saudara-saudara, kalau kita melakukan itu, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kebaikan kita terpancar, sebab nanti kita suatu saat juga akan jadi orang tua. Kita juga akan jadi oma dan opa, dan mereka, anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu nanti yang akan membalas budi kepada kita. Sebab itu apa yang kita lakukan, mari kita lakukan
seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Sejahat-jahatnya orang tua, secerewet-cerewetnya orang tua, dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Wajib kita melakukan kebaikan kepada orang tua kita, kepada oma opa kita. Mereka yang dulu membuat kita berhasil, oleh karena mereka yang sudah merawat kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sampai saat itu. Bukan orang lain, keluarga kita sendiri. Sebab itu firman Tuhan berkata, belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, belajar membalas budi pada orang tua kita dan kakek nenek kita sendiri. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, berikutnya adalah apa yang dikenan Tuhan, yaitu berdoa syafaat. Berdoa syafaat adalah berdoa untuk orang lain. Biasanya kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri, untuk orang tua kita, anak-anak kita, suami, istri kita. Boleh, itu bagus. Tetapi tambahkan satu lagi, doa syafaat. Untuk orang lain, untuk mereka yang mengalami kesulitan, untuk mereka yang mengalami kesusahan, untuk bangsa dan negara, untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk gereja-gereja, untuk teman-teman kita, bahkan untuk mereka yang memusuhi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham itu seorang pendoa syafaat. Suatu saat Tuhan datang kepada Abraham, memberitahukan bahwa kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan karena kejahatan di kota itu. Sudah sampai ke hadirat Tuhan. Begitu jahatnya orang-orang di kota Sodom dan Gomora ini. Maka Tuhan datang kepada Abraham, memberitahukan akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Lalu Abraham ingat akan Lot, keponakannya yang tinggal di sana. Abraham berdoa syafaat, bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan, kalau di sana ada 50 orang benar, masakan Tuhan, pencipta langit dan bumi itu, membinasakan orang benar itu bersama-sama dengan orang fasik? Lalu Tuhan berkata, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Lalu Abraham menawar lagi, kurang 5. 50 kurang 5. Kalau ada di sana 45 orang benar, masakan engkau akan membinasakan orang benar itu bersama-sama dengan orang fasik? Lalu Tuhan juga menjawab, kalau ada 45 orang benar, aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham terus bersyafaat. Kalau 40 bagaimana? Kalau 30 bagaimana? Kalau 20 bagaimana? Terakhir adalah 10. Tuhan berkata, 10 pun tidak ada. Batasnya 10, saudara. Kok tidak diteruskan ya? Sampai 1 aja begitu ya. Berhenti saudara. Ya Abraham. Ya menyerah dia. Tapi Tuhan, dia ingat Lot. Lot diselamatkan karena Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa syafaat ini penting. Karena dengan berdoa syafaat, kita bisa menolong mereka yang kesulitan. Kita naikkan di hadapan Tuhan. Saya membaca buku seorang hamba Tuhan di negara komunis namanya Rumania. Hamba Tuhan ini suatu saat ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara, disiksa dia di sana. Lalu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa berkhotbah lagi, tidak bisa berjalan keliling untuk memberitakan Injil Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini berkata, memang aku tidak bisa pergi lagi ke jalan-jalan, ke lorong-lorong.
ke tempat-tempat biasa aku berkhotbah memberitakan firman Tuhan. Tetapi di sini, di balik tembok-tembok yang tebal ini, mereka tidak bisa menahan doa-doaku. Aku bisa berdoa yang melewati tembok-tembok ini ke seluruh penjuru dunia. Berdoa untuk negara-negara Amerika, Rusia, dimanapun. Supaya Tuhan bekerja selain dia berdoa untuk negaranya sendiri, Rumania. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa syafaat ini bisa dinaikkan oleh siapa saja. Orang besar bisa berdoa syafaat. Orang kecil bisa berdoa syafaat. Orang kaya, orang miskin bisa bersyafaat. Orang pandai, orang bodoh bisa bersyafaat. Orang yang berkuasa, punya kedudukan, orang awam juga bisa berdoa syafaat. Saudara-saudara, pria maupun wanita bisa, tua muda bisa dilakukan siapa saja dan bisa dilakukan di mana saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Untuk pemerintahan kita, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, dan kepada semua orang. Itu yang dikenan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat kisah dari Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus memberitakan firman Tuhan. Lalu orang Niniwe ini bertobat. Bertobat oleh pemberitaan Yunus. Tuhan ingat dan Tuhan menyelamatkan Niniwe. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengawasi mungkin anak kita, suami kita. Tapi kita bisa berdoa syafaat untuk mereka. Yang Tuhan bisa tolong mereka. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ketiga. 1 Timotius maksud saya ya. 1 Timotius pasal 2, ayat 1 sampai yang ketiga. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Saudara, mari kita bersyafaat. Kita doakan pemerintahan kita, para pembesar kita, supaya kita hidup tenang dan tentram. Kalau negara kita aman dan tentram, kalau negara kita diberkati oleh Tuhan, kita juga menikmatinya. Kita bisa hidup dengan tenang dan tentram. Saudara-saudara, naikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang artinya siapa saja. Biar dia memusuhi kita, biar mereka berbuat jahat kepada kita, seperti Tuhan Yesus berdoa untuk yang menyalibkan dia. Tuhan ampuni, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, doa syafaat ini dikenan oleh Tuhan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Kita tambahkan lagi satu doa. Selain kita berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga sendiri, berdoa untuk anak sendiri, berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Sekarang kita tambahkan satu lagi. Doa syafaat. Doa untuk orang lain. Supaya mereka juga diselamatkan. Supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Supaya mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Supaya mereka bisa disembuhkan oleh Tuhan. Supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Meskipun mereka memusuhi kita. Meskipun mereka membenci kita. Tetapi kita harus berdoa untuk mereka. Supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadi saudara-saudara, orang yang dikenan oleh Tuhan adalah orang yang beriman.
Orang yang beriman itu percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberikan upah berkatnya kepada siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kemudian yang kedua, melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, itu yang dikenan seperti Daud, akhirnya menggantikan Saul. Yang ketiga adalah ibadah dengan segenap hati, artinya dengan takut, dengan hormat kepada Tuhan. Bukan dengan sembarangan, bukan dengan tanpa hati yang sungguh-sungguh, hanya sekedar saja. Tidak demikian, ya, ibadah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, punya hati yang berbelas kasihan, hati yang suka menolong, hati yang suka memberi, hati yang suka mengampuni, yang suka memaafkan. Ya, yang berikutnya adalah belajar untuk kita berbakti kepada orang tua. Orang tua sudah memberikan segalanya bagi kita. Kita harus belajar untuk membalas budi mereka. Kemudian yang terakhir adalah naikkan doa syafaat kepada siapapun juga, kepada semua orang, supaya Injil ini bisa diwartakan, supaya banyak jiwa diselamatkan, supaya mereka juga dijamah oleh Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan pertolongan dari Tuhan, supaya hidup kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan, bukan dikenan oleh manusia. Karena kalau dikenan oleh Tuhan, kami akan mendapatkan kemuliaan Tuhan, akan mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan, mendapatkan sesuatu dari Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan semuanya dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.